Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini? Jumat Mubarak sahabat ya. Dan semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan ini Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita, sehingga apapun yang kita lakukan pada hari ini akan membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali ya dalam acara Rumahku Syurgaku ya. Dan pada kesempatan, dan ini memang acara rutin kita ya di setiap sahabat semua bersama Buya Yahya setiap hari Jumat. Dan pada kesempatan tanggal 18 Muharram 1435 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 22 November 2013 Masehi ini, alhamdulillah ya sahabat ya, kita kembali akan belajar kembali bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya sahabat ya. Karena rumah tangga itu punya peranan yang sangat penting. Kebahagiaan kita di dalam rumah tangga akan menjadikan kemudahan kita untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Dan kesusahan atau kesulitan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, naudzubillah. Karena jika ada ketidakbahagiaan atau ketidakharmonisan, berarti ada kedoliman di dalamnya sahabat. Dan Buya sering mengatakan kan, kalau di saat kita berbuat dolim kepada orang lain, itu sudah dosa di hadapan Allah. Apalagi jika kita berbuat dolim kepada pasangan kita. Semoga Allah menjaga kita semua sahabat ya, sehingga kita tidak akan berbuat dolim kepada pasangan kita. Menjadi istri yang solehah itu adalah suatu keharusan. Menjadi suami yang baik, yang bisa mengayomi, bisa mencintai karena Allah, itu juga adalah suatu keharusan. Karena kita ingin pernikahan kita dibangun dalam cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menuju ke sana sahabat, kita butuh ilmu yang banyak sekali. Karena begitu banyak lika-liku yang terjadi di dalam rumah tangga ya sahabat ya. Seperti yang pembahasan kemarin, apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kita butuh ilmu untuk menerima itu semua, sehingga ketika kita sudah menuju di dalam rumah tangga yang akan hadir di hati kita, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini. Kita jadikan ini sebagai suatu amanah yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang benar-benar surga ya, muqaddimah surga sahabat, sebelum surga yang sesungguhnya kelak di akhirat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, Umi akan menyapa Buya terlebih dahulu sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Buya ya? Alhamdulillah. Berkat doa para pendengar semuanya. Buya masih ditemani dengan Umi ini Buya, karena berhubung Mbak Muti masih belum bisa menemani dikarenakan kondisi kesehatan, dan kayaknya memang harus ditemani terus sama Umi Buya. Doain Buya biar Umi bisa menjadi istri yang solehah dan bisa menjadi menemani Buya dan selalu membantu dalam dakwah Buya. Amin, semoga. Dan juga para pendengar semuanya. Amin. Semoga dikaruniai keluarga yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan jika Muti tidak sehat, semoga diberi kesehatan. Amin, 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 amin Buya. Baik Buya. Baik Buya, pada kesempatan kali ini Buya, kita akan membahas suatu permasalahan penting yang sangat sering terjadi di dalam masalah rumah tangga Buya. Ini dapat kiriman tema dari Mbak Muti Buya. Tema kita kali ini adalah long distance relationship. Wah, bahasa Inggrisnya kalau boleh buatan dimaklum ya. Ini yang maknanya adalah cinta jarak jauh Bu ya. Dan memang ini sering sekali terjadi, dan beberapa kali juga nih Bu ya, ada orang datang ke Umi mengadukan tentang permasalahan ini. Dan hampir rata-rata permasalahan yang terjadi di saat suami istri berpisah, ini sebabnya biasanya dikarenakan pekerjaan Bu ya. Jadi ada kadang tuntutan pekerjaan, mencari nafkah dan sebagainya, sehingga kadang ada suami yang harus bekerja di tempat yang jauh dikarenakan di dekat ketika berkumpul dengan istrinya tidak dapat pekerjaan, atau bahkan ada juga sampai yang mengirim istrinya ke tempat yang jauh ya, bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, permasalahan ini akhirnya akan merambat di dalam urusan seluruhnya Bu ya, menjadi komunikasi yang tidak efektif ya Bu ya, lalu perhatian kepada anak-anak yang berkurang dikarenakan ada figur yang hilang di dalam rumah tangga tersebut Bu ya. Dan karena ini sangat sering terjadi, makanya kita butuh bagaimana kita menyikapi ini semua dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu ya, dengan sudut syariah ya Bu ya, tentunya dengan tidak menjadikan kita melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bu ya, silakan untuk diberikan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Disyariatkan untuk menikah. Dan menikah adalah menjalankan syariat sekaligus memenuhi tuntutan fitrah manusia. Dan kalau kita tinjau dari segi makna nikah adalah kumpul. Maka tujuan pernikahan semestinya adalah sebuah perkumpulan. Jadi pada asasnya, aslinya itu orang menikah hendaknya selalu berkumpul, bertemu. Untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, mohon maaf kebutuhan yang sangat pribadi, yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya, suami istri, sampai diskusi untuk membaca, untuk merencanakan masa depannya dan masa depan anak-anaknya, dan juga untuk tolong-menolong di dalam ibadah, dan juga untuk saling menjadi kontrol agar kita tidak terlena. Maka ini penting sebuah kebersamaan. Maka rumus pernikahan, wahai para pendengar dimanapun berada, jadikanlah rumus pernikahan yang paling pertama dan utama adalah mengupayakan pertemuan. Mengupayakan pertemuan, Bu ya. Baik. Jadi hendaknya seperti itu. Nah, kalau istilah Jawa memang tidak boleh diambil mentah-mentah. Apa Bu istilah Jawa ya? Mangan orang mangan sepenting kumpul. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Insyaallah. Artinya perkumpulan, begitu pentingnya perkumpulan ya. Kebersamaan. Karena fitnah itu bisa saja muncul di saat berpisah, baik yang pergi atau yang ditinggal. Iya, ya. Bagi upayakan yang namanya kebersamaan itu harus jadi impian nomor 1. Baik, akan tapi yang namanya hidup. Kadang ada kebutuhan memang, ya itu tadi masalah ekonomi dan seterusnya. Iya, ya. Kami tetap kembalikan kepada prinsip. Selagi masih bisa bekerja berdekatan, kenapa tidak bekerja? Berdekatan. Iya. Misalnya bekerja di tempat 1 juta. Tapi bekerja luar negeri sampai 3 juta. Atau pergi tempat jauh 3 juta. 3 juta, ya. Baik. Kira-kira kalau orang berpikir tentang mahalnya nilai pertemuan karena adanya makna cinta tadi. Iya, Bu. Tentu dia akan milih 1 juta yang sedikit, Bu ya, yang dekat. Karena apa? Berapa akan dinilai pertemuan seorang suami istri? Nggak bisa dinilai, Bu ya. Nggak bisa. Cuman kadang orang lengah, lupa. Sehingga mereka lebih mementingkan di luar hidup berumah tangga suami istri, sehingga dia mementingkan hidup kata orang. Kamu harus punya ini, kamu harus begitu. Masa gajimu cuma begitu? Padahal dengan gaji yang apa adanya pun dia bisa sebenarnya bisa memanage. Baik, makanya itu kembali kepada prinsip hidup yang harus kita pegang, yaitu membiasakan dengan sederhana. Itu masalah lain. Nah, di sini bahwa nilainya pertemuan itu berapa kira-kira? Mahalnya luar biasa. Mahal, belum lagi pahala. Maka kami menghimbau yang biasa merantau dan sebagainya, yuk kita merubah cara berpikir kita. Kami tahu yang mendengar ini, insya Allah kami menduga yang mendengar ini ada yang di Thailand, di Hong Kong dan seterusnya. Iya, Bu. Anda mendengar acara ini atau di Saudi sana karena banyak yang mengikuti via streaming. Anda mungkin saat ini sudah terlanjur jauh, akan tapi berpikirlah untuk bisa dekat dan rencanakan secepatnya. Dan jangan menikmati perpisahan. Ya. Bahkan ada suatu ketika ada orang menikah karena ceritanya setelah menikah 1 tahun dia harus pergi ke luar negeri, dia ikut kerja di kedutaan waktu itu ceritanya. Rupanya sudah umurnya waktu itu sudah 50, rupanya kerja di kedutaan 30 tahun. Jadi tidak pernah ketemu istrinya, kecuali di lebaran pun itu hanya 2 tahun sekali dan hanya seminggu bertemu. Subhanallah, ya. Terus yang dicari apa dalam hidup ini? Rupanya ya karena sudah keluar dari tujuan. Sehingga seorang istri mungkin menikmati dikirim uangnya saja. Iya, ya. Tapi tidak menikmati suaminya di saat datang. Iya, iya. Karena tuntutan, katanya tuntutan. Tidak, bumi Allah luas dan rezeki sudah dibagi di mana-mana. Iya, iya, benar. Bahkan kadang sebaliknya, seorang istri dikirim jauh-jauh. Subhanallah. Iya, di samping ia akan melanggar syariat, lebih dari itu mana makna kecintaan yang harus dibangun setiap saat itu? Iya, iya. Mana keindahan? Seharusnya dijaga. Belum lagi di sana mungkin ada godaan-godaan, apalagi seorang wanita dengan fisiknya yang lemah. Dan semua wanita itu adalah fitnah, artinya menggoda. Bisa saja di saat di tempat yang tidak dekat dengan agama, di tempat yang tidak mulia. Bisa saja saat itu ia mengalami satu kecelakaan. Mungkin dia tidak menghendaki perzinahan. Akan tapi karena digoda dan seterusnya. Terus laki-laki yang ditinggal pun lihat.
Di rumah pun banyak godaan dan seterusnya. Artinya yang namanya kebersamaan harus menjadi suatu pikiran kunci paling ya, utama. Pikiran. Paling utama dan paling utama. Jangan lupa. Biasakan dengan ini. Maka siapapun yang saat ini berjauhan, berpikirlah untuk bekerja yang berdekatan. Iya, ya. Apalagi bekerja bersama, Masya Allah. Istri membantu suami, suami membantu istri. Setiap saat bisa bertemu. Itu adalah keindahan yang tidak bisa dibayangkan seperti apa. Nah, kemudian di saat kita harus memberikan solusi bagi siapapun yang berjauhan ya. Karena kalau jauh ini, yang jelas di dalam jauh ini yang harus kita pegang adalah syariat. Iya, Nah, tentunya itu semua setelah adanya cinta, makna cinta. Dan sebenarnya dengan cinta itu orang susah untuk jauh. Iya, Nah, kalaupun rela dengan jauh, tentu yang dicari di luar dari cinta. Dari cinta, Bu ya. Biarpun hujahnya adalah untuk yang dicintai. Tapi bukan. Tadi tidak seperti itu, Bu ya. Tidak seperti itu. Ulang, Bu ya, kalimatnya, Bu ya. Tidak bisa diulang itu. Silakan. Jadi memang kadang orang melakukan, sampai suatu ketika dikisahkan ada seorang istri dari seorang dokter. Rupanya salah di dalam memahami. Istri seorang dokter itu berkata, Bu ya, sekarang ini saya tambah bingung. Kenapa bingung, Bu? Karena suami saya itu sudah baru buka sebuah rumah sakit. Sekarang membuka rumah sakit lagi di kota yang berbeda. Iya. Kami tidak meninjau dari sisi kebutuhan seorang wanita. Kami hanya berkata, baguslah, itu namanya perkembangan. Iya. Bu ya, wong satu rumah sakit saja saya jarang ketemu. Gimana kalau nambah di rumah sakit? Jadi ternyata apa? Seorang suami padahal berjuang dengan membuat rumah sakit banyak itu adalah seolah-olah untuk istri. Ternyata istrinya tidak butuh tidak bahagia dengan itu. Tidak butuh itu. Jadi kadang kita ini memperjuangkan sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasangan. Dibutuhkan, tapi ada yang lebih dibutuhkan. Kebersamaan, kumpul itu. Jadi seperti itu. Saya di saat mendengar suaminya mau mempunyai rumah sakit baru itu, malah terpukul. Malah bingung dengan subhanallah. Jadi kadang-kadang kita tidak pergi apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan kita itu. Kebersamaan itu indah. Kebersamaan ini yang harus semuanya berpikir. Belum lagi, Masya Allah, semoga Allah mengampuni. Apa sebab dari perpisahan? Dari teman yang istri pergi jauh, pulang tak tanya suaminya punya masalah dengan tergoda atau seterusnya. Kemudian di sana akhirnya mendengar, kadang-kadang masalah itu hanya sekedar isu. Misalnya seorang istri mendengar isu atau fitnah suaminya melakukan begini-begini. Di tempat yang jauh belum bisa apa? Belum bisa klarifikasi, belum bisa menjelaskan. Karena di sana sudah balas dendam. Aku juga begitu. Lihat, itu bisikan setan. Di rumah padahal tidak melakukan apa-apa, tapi membalasnya di sana hingga melakukan zina dan banyak kisah semacam ini. Dan ini bahayanya perpisahan jika tidak dengan keimanan. Akan tapi apapun bentuknya jika terjadi perpisahan, tetap merencanakan untuk bisa bertemu bersama. Nah, sekarang gimana di saat masa berpisah, masa jauh ini? Jadikanlah itu semua sebagai alat atau sebagai sarana untuk memperkokoh kerinduan cinta yang sudah ada. Karena dengan perpisahan itu tentu ada rindu. Nah, makanya untuk mempertajam rasa rindu itu, makanya harus dipertajam makna cinta itu. Makna cinta dipertajam. Jadi, caranya gimana, Bu ya? Tentunya jadi mungkin ya kalau selama ini ya seseorang itu kadang-kadang tidak pernah gini loh. Ada seorang suami istri itu sampai tidak ngerti apa yang harus aku lakukan. Jadi saya menikah begitu saja. Tidak mengerti bagaimana cara untuk semakin menarik pasangan. Dan seterusnya. Tidak punya trik-trik untuk itu. Dan cinta itu adalah mulai dari kita memohon kepada Allah, lalu memberikan pemahaman tentang syariat agar semakin dekat kepada Allah. Nanti yang muncul bersama kedekatannya kepada Allah yaitu cinta yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memperkokoh cinta ini penting, makna kecintaan. Cinta ada. Komunikasi, artinya dengan komunikasi yang baik, komunikasi tidak cukup. Tidak cukup komunikasi ya. Akan tapi ya itu tadi. Jadi tampakkan bahasanya kita memang selalu bertemu dan ingin bertemu dan menyatakan bahasanya bekerja ini adalah sesuatu yang berat, yang jauh itu. Jadi dinikmati. Mau pergi syukuran. Kelewatan itu, Bu ya. Jadi harus ada, sehingga nanti akan muncul kerinduan. Jadi jadikanlah perpisahan itu adalah untuk memupuk kerinduan. Memang seperti tadi yang Bu ya singgung gitu, Bu ya. Ada ya subhanallah, Bu ya, mungkin di negara, bukan di negara di Indonesia, Bu ya, negara-negara yang memang sangat-sangat terjaga wanita-wanita walaupun berpisah. Ini memang banyak rata-rata suaminya pergi kerja, Bu ya, jauh gitu, Bu ya. Dan mungkin datang hanya setahun atau 2 tahun sekali gitu. Dan subhanallah ketika datang ini, Bu ya, ini waktu itu pernah Umi ngobrol. Ternyata mereka tuh malah istrinya malah pusing
karena suami ketika bertemu bukannya malah membangun kemesraan, malah ibaratnya aji mumpung, manja-manjaan banget ke istri, sehingga kata istrinya, oh suami capek, datang capek, harus ngurusin ini dan itu, sampai berpikir itu di hati, ini gimana, seharusnya kan malah senang dengan ini. Karena itu hilangnya cinta kan terlalu lamanya perpisahan, sehingga yang dipikir hanya sudah terlanjur punya anak, aku ngurusi anak saja, sehingga tidak merasakan indahnya bercinta. Ya, betul, dan memang ada semacam itu. Ya. Jadi kalau sudah datang yang penting ada kiriman, ada itu saja. Jadi yang diharapkan hanya urusan materi. Tidak, bukan itu yang kita inginkan. Kemudian di saat berpisah itu gunakan untuk sesuatu yang positif, menambah dekat kepada Allah. Seorang istri yang ditinggal oleh suami bekerja, maka gunakanlah perpisahan ini untuk Anda sempat untuk belajar, menuntut ilmu, dekat kepada Allah, memperbanyak zikir. Karena Anda tidak harus melayani suami, anggap ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Akan tapi jika Anda arahkan ke nilai yang positif, maka ketahuilah secara otomatis ya terjaga kehidupan rumah tangga kita. Yang menjadi masalah adalah kita tidak menjaga, sehingga kita kemakan fitnah, kita ke bawah dan seterusnya. Dan alangkah banyaknya. Apalagi kalau mohon maaf, godaannya mungkin seorang istri yang baik, tapi mendapatkan kiriman banyak dari sang suami. Berarti tahu kalau orang wanita ini banyak duitnya. Kemudian lihat laki-laki iseng, akan menggoda dan bermacam-macam cara. Karena tahu dia ada duit dan seterusnya. Jadi celah untuk menggoda itu selalu ada. Dan ada, jangan dianggap ada. Apalagi mungkin punya fisik yang baik dan seterusnya. Jadi ada terus. Makanya memang bahaya sekali kalau adanya perpisahan itu. Maka yang berpisah saya tetap ingatkan, ayo kita merencanakan untuk bersama, untuk bertemu lagi. Nah, di saat berpisah gunakan itu semua untuk belajar yang positif ya, sibukkan dengan sesuatu yang positif ya, sehingga apa? Anda tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar cinta yang selama ini sudah ada di hati Anda. Kemudian ya kayak belajar tadi, melakukan sesuatu yang positif. Kemudian setelah itu, baik. Di samping seorang yang lagi berjauhan itu, dijadikanlah itu untuk menambahkan kerinduan. Tapi itu juga maknawi, tidak bisa diceritakan. Jadi ya istrinya beginilah, jadi aku berpisah ini semoga tambah rindu gitu saja. Itu saja. Harus tambah kerinduan. Bahkan mohon maaf, sampai termasuk di dalam hubungan suami itu yang sangat khusus sendiri, bisa saja kalau memang orangnya itu menjaga, artinya di tempat jauh itu menjaga, tidak melakukan yang haram, maka di saat bertemu dengan istri yang menjadi sesuatu yang indah, bahkan mungkin seperti pengantin baru. Yang menjadi masalah sudah tidak takut kepada Allah. Di tempat lain melakukan zina dan seterusnya. Barangkali pulang itu hanya sekedar menengok istri dan anak saja. Tidak ada kerinduan khusus. Tidak ada kerinduan. Bahkan sampai di rumah pun mungkin menemukan istri yang juga sama tidak rindu. Sehingga seorang suami naudzubillah jauh dari Allah melakukan zina dengan perempuan yang berdadan dengan bermacam-macam gaya yang action tingkahnya, modelnya, akan tapi ketemu istri yang di rumah sama sekali tidak pernah ada perhatian kepada suami yang datang. Apa yang dibangun itu semua menjalani hidup nunggu mati dengan bermaksiat itu. Naudzubillah. Dan ada yang semacam itu. Ada banyak ya. Akan tapi jika suami yang menjaga di luar menjaga yang haram tidak mau, yang haram tidak mau. Lah, ini loh mengikat cinta, menambah kerinduan itu dengan cara itu. Jadi semakin dia jauh dari yang haram, mata pun tidak jelalatan. Awas jangan mengumbar mata. Kalau sudah mata jelalatan itu akan membanding-bandingkan. Kemudian setan berbisik, so istrimu jauh ngapain? Kau pikir-pikir. Tidak tahu dia. Hilang iman kepada Allah. Apa yang terjadi saat itu? Hilangnya berkah hidup melakukan perzinaan contoh. Nah, akan tapi di saat seorang laki-laki menjaga, di saat berjauhan, istri pun menjaga. Aku hanya punya istri suamiku. Terus dia memikir yang halal, apa yang tumbuh? Kerinduan. Dan di saat bertemu dia bisa maksimal. Ini indah. Akan tapi yang melakukan haram, naudzubillah. Jadi ini kalau ingin menjaga. Kemudian ada sesaat mungkin ada bangkitnya syahwat di saat berjauhan dan seterusnya. Jadi syahwat sederhana diajarkan Rasulullah SAW. Kalau ada bangkit syahwat itu ngambil air wudu atau kita mengalihkan dengan sesuatu yang positif. Jadi syahwat itu aslinya kalau orang paham, syahwat itu di saat bangkit tidak susah untuk diusir jika syahwat memang datang sendiri. Jika syahwat datang sendiri begitu mudahnya untuk diusir. Misalnya seseorang tiba-tiba teringat istrinya atau apa lalu bangkit syahwat. Cukup dia berdiri mengambil air wudu, melihat suasana di luar kamar sudah akan hilang. Akan tapi kalau syahwat yang didatangkan, dia membuka foto-foto yang tidak baik, melihat film-film tidak baik. Gimana dia berkata, aku bangkit syahwat, aku akan. Ini syahwat diundang, itu musibah. Dan saat ini banyak semacam itu. Seorang suami jauh dari istrinya diberi fasilitas yang ternyata fasilitasnya
untuk melampiaskan syahwatnya saja, misalnya melihat film-film yang tidak dan seterusnya. Ini adalah sebetulnya menghilangkan kerinduan kepada suami. Kan tidak perlu lagi suami datang, aku pun bisa puas biarpun dengan melihat semacam ini. Maka jaga, jangan sampai kita melanggar. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, upayakan di saat kita bertemu dengan keluarga, di saat-saat yang singkat itu, jadikan itu maksimal. Momen yang sangat pertemuan yang bermakna. Ya. Ada loh ya, bukan pertemuan itu menjamin keindahan loh ya. Iya, ada orang setiap hari bertemu tapi setiap hari juga berantem. Ya. Ada. Heran itu hidupnya. Akan tapi sebaiknya adalah bertemu terus dan indah terus ya. Tetapi ada yang sudah yang jarang bertemu, akan tapi di saat bertemu malah berantem. Indah. Oh, indah juga. Ya. Itu masih lumayan. Yang nasib itu sudah jarang bertemu, kalau ketemu berantem. Masya Allah ya. Baik. Jadi yang jarang bertemu, jadikanlah pertemuan Anda maksimal. Dari mana ini? Dari segunung kerinduan tadi yang sudah ditimbun itu. Lalu pulang Masya Allah dengan suasana yang indah dan maksimal. Iya. Lupakan yang lainnya. Jadi kalau ketemu dengan keluarga itu maksimal. Prioritas untuk keluarga. Anak-anak. Lupakan itu laptop, lupakan ini semuanya, lupakan ini. Jadi kadang memang sekarang permasalahannya ini yang ini media elektronik itu benar. Sama suami istri kita pernah melihat suatu ketika di mana di bandara atau mana, suami istri itu 2 jam itu semuanya sibuk padahal sama istri. Unik ini. Sama sekali nggak ngobrol, nggak tahu semuanya melihat HP-nya Ajib. Itu orang unik. Iya. Mungkin kalau dinilai, coba dilihat itu juga gila gitu. Lucu ya. Dia menikmati obrolan pasangannya. Itu 2 jam ya. Karena kita nunggu waktu pesawat lama itu suami istri padahal. Tak. Paling ngomong sesaat. Iya. Mestinya ada cerita yang indah. Dan mungkin itu sudah kebiasaan. Setelah itu betul-betul. Dan memang hampir rata-rata seperti itu. Kadang anak sibuk sendiri, bapak sendiri. Urusan ibadah saja. Kalau kita lagi ketemu dengan pasangan, urusan ibadah dikurangi. Iya, apalagi maksimal ibadahnya adalah bermesraan. Ini penting. Tapi jangan meninggalkan yang wajib. Bagaimana urusan iseng kayak begitu? Lupakan HP, lupakan laptop, lupakan BlackBerry, lupakan ini. Kita ngobrol. Kita ini merencanakan masa depan, ini guyonan. Menikmati film, membuat film sendiri, membuat cerita sendiri yang indah. Sekarang menonton bareng, selesai. Masya Allah, tidak seperti itu. Jadikan pertemuan itu maksimal, pertemuan itu indah. Harus kita buat yang semacam itu. Dan ada caranya itu. Hilangkan sebab-sebab menjadikan kita terputus komunikasi. Sudah jarang ketemu, kalau ketemu diam, dok. Sayyidina Umar bin Khattab kalau ketemu anaknya gulat. Makanya juga, kalau ada sebagian orang-orang yang mereka biasa dengan kesibukan dakwah dan sebagainya, mereka juga waktu khusus untuk anak-anaknya. Sehingga di saat sama anaknya pun tidak mau diganggu oleh siapapun. Kenapa? Itu haknya sang anak. Kadang-kadang itu rekreasi bawa laptop. Iya. Ngerjain. Akhirnya anaknya main sendiri, bapaknya sibuk sendiri. Jadi maksimal. Jadi tidak banyak tapi maksimal itu jadi. Sampai suatu ketika ada sebuah apa ya kisah satu orang suami orang tua yang sibuk. Sampai mau duduk sama anaknya itu gak sempat. Subhanallah. Sehingga kata ibunya ngedem-gedem, nak, abahmu itu sibuk terus, waktunya tuh mahal. Karena waktunya adalah untuk sana sini dan itu. Mahal tuh gimana sih, Mi? Katanya, ya mahal. Diperkirakan gajinya sebulan 30 juta kan? 30 juta dibagi 30 berarti 1 juta sehari. 1 juta dibagi 12 berapa? Ya sekitar 80.000. 1 juta. 1 juta dibagi 12 ya. Berarti berapa? 1 jamnya 90.000. Jadi mahal. Jadi sebulan itu 30 juta nilainya. Akhirnya berarti kalau sebulan 30 juta sehari berapa, Mi? Sehari 1 juta. 1 jamnya berapa? 90.000. Oke, baik. Akhirnya sang anak itu rupanya diam-diam nabung. Karena setiap pengen jalan sama abahnya, selalu abahnya bilang sibuk. Siapa bilang abah sibuk, abahnya sibuk. Akhirnya dia tuh tidak mau jajan di sekolahnya. Tidak mau jajan. Setelah terkumpul duit sekiranya 500-an ribu. Lalu abahnya waktu mau pergi dipanggil, Abah, Bapak mau kemana? Saya mau kerja. Abah sibuk. Anterin dong Abah, saya mau jalan-jalan. Abah sibuk. Waktunya Abah itu mahal. Abah sudah saya hitung, waktunya Abah 1 jam 90. Saya sudah nyiapkan duit 500 untuk jalan sama Abah 5 jam. Subhanallah. Anak berpikir ibaratnya, ini pengen jalan sama abahnya nggak bisa.
Iya. Jadi jangan sampailah seperti itulah. Sampai anak itu penting. Ya, sampai ada anak pengen bareng sama bapaknya tidak bisa. Nah, akan tapi yang harus benar-benar kita perhatikan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ditinggal istri dengan sesuatu yang menjadikan mereka lupa kepada Allah. Kadang diberi fasilitas lengkap untuk dipikir menghibur. Tak taunya dia malah kenal yang macam-macam. Sampai kenal perzinahan dari situ sana. Makanya masalah tanggung jawab di hadapan Allah ini. Tanggung jawab di hadapan Allah. Dan sekali kehinaan dilakukan dalam sebuah rumah tangga, Masya Allah, akan mencabut perzinahan seperti itu, akan mencabut barokahnya rumah tangga. Nah, ini, maka kalau memang ada orang dulu, mungkin yang kami sampaikan, dulu pernah melakukan karena saat bersyahwat, ayo kita tobat kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ingat, kembali kepada asas didirikannya, dilaksanakan pernikahan adalah kebersamaan. Di saat jauh tetap takut kepada Allah, tetap takut kepada Allah. Di samping tetap takut kepada Allah, kita harus merencanakan pertemuan, harus menjadi impian. Dan di saat bertemu, tolong yang maksimal di dalam pertemuan tersebut. Nah, baik, dengan inilah insya Allah bisa tetap terjalin dalam kehidupan rumah tangga. Pokoknya jangan satu, di saat berpisah jangan digunakan untuk lalai, melakukan kehinaan dan kemaksiatan. Satu. Yang kedua, jangan di saat berpisah dinikmati, sehingga tidak punya rencana untuk bertemu musibah. Jadi jadikan pertemuan adalah, jadi perpisahan itu untuk bertemu, untuk memperpindah sebuah pertemuan. Dan kemudian lagi khususnya bagi saudari-saudari kami yang kami cintai, alangkah indahnya jika Anda selalu menemani suami. Jangan Anda pergi jauh-jauh. Belum lagi di tempat itu keamanannya belum tentu. Saudariku yang aku cintai yang ada di Hong Kong, yang dengar acara ini, yang ada di Taiwan, yang ada di Saudi, yang ada di Emirat, ketahuilah bahwa Anda sebetulnya punya kerinduan yang luar biasa kepada anak-anak. Suatu ketika kami bertemu dengan seorang ibu yang punya anak umur 7 tahun sama 5 tahun. Ditinggal di rumah sama suaminya. Loh, memang kenapa? Di sini apa tidak ada kerjaan? Enggak ada. Kalau saya tidak pergi ke luar negeri, anak saya tidak sekolah. Subhanallah. Dia tidak merasakan bahwasanya sekolahan terpenting adalah dengan ibunya. Keindahan, makna kasih sayang, kebersamaan itu adalah sebelum sekolah yang luar biasa. Sehingga dia lupa bekerja. Berapa tahun sudah saya pertama kali waktu anak umur 1 tahun saya tinggal. Jadi waktu itu kalau tidak salah sudah 4 tahun 3 tahunan. Jadi anak yang pertama belum mungkin merasa capek punya anak 1, punya anak kedua langsung pergi. Jadi suaminya yang merawat di rumahnya. Jadi ini adalah suatu keunikan dalam hidup. Sehingga banyak sekarang ini yang kami temukan bahwasanya di saat suami istri sudah berpisah, yang satu bekerja karena tidak belajar agama kan, bukan semakin sejuk, artinya semakin gersang, kesombongan, fitnah segala macam, itu banyak bercerai, banyak perpisahan. Bahkan banyak balas-balasan seperti itu. Sampai suatu ketika ada seorang istri mengirimi duit kepada suaminya terus, tak tahu suami di rumah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga pulang tidak menemukan apa-apa. Akhirnya permusuhan lagi. Atau sebaliknya, seorang suami pergi jauh mengirimi istrinya, tapi tidak diikutkan kepada Allah, tidak dititipkan ke majelis-majelis yang mulia, tidak diikutkan kepada ulama-ulama, sehingga istrinya dengan duitnya itu akan digoda oleh orang lalu melakukan sesuatu yang haram, dan semuanya itu adalah musibah di dunia dan musibah di akhirat. Baik, mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan utamakan kebersamaan, dan di saat berpisah tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bercita-citalah untuk bersama. Dan ketahuilah bumi Allah luas. Rezeki ada di mana-mana. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Lihat, sedikit rezeki bersama dalam kebersamaan lebih indah kalau orang paham. Biarpun nilainya, mohon maaf, nilainya pertemuan suami istri tidak bisa dinilai dengan apapun kalau orang paham. Kecuali bagi orang yang tidak punya cinta, tidak ada nilainya sebuah pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Dan berpisah itu nggak enak ya Buya ya. Dan memang subhanallah, itu tadi yang disampaikan oleh Buya, dan memang ya sahabat ya, memang tadi yang seperti sudah kita singgung di awal, itu suatu hal yang memang sangat sering terjadi. Karena itu tadi kebutuhan ekonomi, dan apalagi banyaknya tuntutan yang terkadang tuntutan itu di luar dari kemampuan dari seorang suami, sehingga menjadikan adanya tuntutan untuk mencari nafkah lebih, dan akhirnya menjadikan perpisahan-perpisahan yang seperti ini. Jadi sahabat, subhanallah, tentunya sudah mulai banyak muncul pertanyaan ya yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya langsung. Anda bisa bertanya kepada Buya di via telepon kami di 023125225549. Kami ulangi, yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa bertanya di 023125225549,
Atau Anda juga bisa bertanya melalui via SMS kami di 081321461079, atau Anda juga bisa menggunakan via Yahoo Messenger radioku _q@yahoo.com dan FB radioku Cirebon. Dan subhanallah sahabat semua, sebelumnya kami akan menyapa dulu radio-radio yang sudah bergabung untuk ikut merelay acara ini dan untuk menyebarkan dakwah ini. Kami akan mengucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah membantu kami untuk menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya balasan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan mulai memasuki waktu untuk bertanya langsung kepada Buya. Akan tetapi sebelum itu kita akan break dulu ya sahabat ya. Dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radioku 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Sahabat, jadikan perpisahan untuk membangun keindahan di saat bertemu. Akan tetapi, kita tetap harus punya prinsip di dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa mengutamakan pertemuan yang berkualitas. Baik. Nah, sahabatku, kita masih berada di acara Rumahku Surgaku, dan tema kita kali ini adalah long distance relationship ya, atau punya makna cinta jarak jauh. Nah, sahabatku, saat ini kita akan mulai membuka kesempatan kepada sahabat semua yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Kami ulang, Anda bisa bertanya langsung melalui via telepon kami di 0231-252-2549, 0231-252-2549, atau Anda juga bisa melalui via SMS kami di 081-321-46-1079, atau Anda juga bisa menggunakan Yahoo Messenger radioku dan juga bisa melalui FB radioku. Baik sahabat, kami ketunggu kebersamaan Anda dan kami beri kesempatan yang ingin bertanya langsung melalui via telepon. Satu pertanyaan pertama ya, kami angkat. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersolat terlebih dahulu. Suaranya sangat kecil kami tangkap di studio, mungkin bisa dikeraskan kembali. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Imron di Panggung. Dengan sahabat Imron di Panggung. Baik, silakan langsung pada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kami ingin menanyakan tentang sejauh mana seseorang itu bisa dikatakan hubud dunia. Mungkin itu saja yang perlu kami tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imron di Panggung. Baik ya, langsung dijawab ya, sejauh mana sih seorang itu bisa disebut hubud dunia? Baik, dalam pengajian pagi, ahad pagi, itu pernah kami bahas singkatnya seperti ini. Orang yang mencari dunia hingga merusak akhiratnya, itu saja ringkasnya. Misalnya mencari duit sampai sholat 5 waktunya trader, kemudian mencari rezeki dengan cara yang haram, tidak peduli yang halal, itu menunjukkan hubud dunia. Biarpun kelihatannya ahli sujud kayak apapun, tapi ternyata tidak peduli modal yang haram, pekerjaan yang haram, itu tanda hubud dunia. Baik, itu saja sederhana. Jadi di saat mencari uang adalah sampai melanggar Allah. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua adalah di saat mencari uang adalah dengan cara yang tidak baik. Sederhana. Tapi kalau orang mencari kerjanya benar, modal yang benar, dengan menjalankan aturan syariat. Kemudian setelah itu dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka saat itu adalah insya Allah ini bukan termasuk hubud dunia. Termasuk keluarga adalah termasuk bagian terpenting loh ya. Nah kalau masih dia mementingkan
mencari uangnya sampai dunia keluarganya, mendidik keluarganya dilupakan. Kewajibannya mendidik keluarga dilupakan, maka termasuk bab khutbut dunia juga, ya. Itu sederhana. Anda boleh bekerja cari uang menjadi orang kaya raya di Cirebon, kemudian uangnya untuk digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Anda mencari, maka harus benar. Tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Kemudian ditandai lagi setelah terkumpul harta itu mesti digunakan untuk Allah. Untuk Allah. Untuk keluarga itu juga termasuk keluarga, untuk Allah. Memberikan apa kepada keluarga lebih gede pahalanya daripada berinfak di jalan Allah perang. Subhanallah. Ya. Sesuap nasi yang kita berikan kepada seorang istri lebih bagus daripada sesuap nasi yang kita berikan untuk peperangan. Subhanallah. Ya. Pahalanya besar. Kalau bisa dua-duanya, Bu. Baik, Bu. Subhanallah. Baik, sahabat Imran di Panggung, itu tadi semoga pasangan jawaban dari Buya. Intinya adalah orang mencari dunia, yang disebut sebagai hubud dunia itu adalah orang yang mencari dunia hingga merusak akhiratnya. Jawaban singkat tapi padat ya sahabat ya, dan semoga bisa dipahami. Baik, kita akan beranjak melalui pertanyaan sudah bergabung di via SMS. Baik, ini ada pertanyaan dari... Ya, pertanyaan pertama, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang dimuliakan oleh Allah. Saya adalah hamba Allah dari Tegal, Buya, yang minggu lalu bertanya pada Buya. Nah, baik, kemarin minggu lalu memang ada pertanyaan sahabat dari Tegal, Buya ya. Dan ini dia melanjutkan lagi. Setelah mendengar jawaban dari Buya, saya menjadi lebih berpikir untuk masa depan saya dan anak saya, Buya. Lalu saya meminta kepastian kepada suami saya, apakah selamanya kami seperti ini, ataukah akan ada perubahan. Artinya dalam kurung ini saya tidak disembunyikan lagi. Suami saya belum bisa menjanjikan apa-apa, Buya. Sehingga saya pun menegaskan pada suami saya, kalau saya dan anak masih seperti ini, saya memilih untuk pisah, Buya. Bukan karena saya sangat capek punya rumah tangga yang seperti ini. Saya masih muda dan saya tidak ingin hidup seperti ini terus, Buya. Mohon doa. Insya Allah saya kuat dan akan hati-hati agar tidak melakukan yang haram. Bantu doa, Buya, agar Allah kelak mengirim suami yang akan membahagiakan saya dan anak saya. Bantu doa, Buya, agar kelak Allah mengirimkan suami yang akan membahagiakan saya dan anak saya, Buya. Terima kasih. Baik. Tidak cukup dikembalikan kepada kebenaran di dalam orang minta cerai. Memang seorang istri yang tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan materinya atau maknawinya, maka ia punya hak untuk minta cerai dan tidak dosa di saat seperti itu, Bu, seperti itu. Misalnya seorang tidak diberi nafkah dan seterusnya ya. Dan kalau dari kisahnya kemarin itu, Bu, ya, tidak diberi keadilan. Jadi dia mungkin hanya bertemu dalam waktu yang sangat sebentar dan komunikasi pun sulit sekali dengan suaminya, Bu, ya. Jadi pertemuan kadang sebulan sekali kalau tidak salah pada pertanyaan minggu lalu, Bu, ya. Jadi ketahuilah bahwa memang secara fikih, secara syariat, di saat diperlakukan tidak adil, maka dia boleh untuk minta cerai dan tidak dosa. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah setelah perceraian. Mohon maaf, urusan syahwat. Kadang mempunyai suami yang bikin hati sakit itu lebih bagus di saat menjanda. Karena di saat punya suami yang yang suka nyakiti hati itu, urusan syahwat pun jadi hilang. Tapi di saat menjanda barangkali merasa lega berpisah dari suami, sehingga mohon maaf, fisik batin yang mulai normal kembali itu kadang-kadang membangkitkan syahwat. Dan di saat menjanda, mampukah itu? Na'udzubillah, yang namanya zina adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Tetapi yang Anda pikirkan di masa depan Anda adalah memang anak-anak Anda akankah selamanya seperti itu? Iya, Sekarang apa alasan suami Anda? Dilihat dong. Alasannya apa? Kalau seorang dia memang tidak mampu urusan ekonominya, mungkin Anda harus bisa faham makna ini. Kalau urusannya tidak mampu masalah ekonomi, barangkali Anda urusannya adalah biar saya mencukupi ekonominya, mungkin menjadi selesai permasalahannya. Atau Anda berkata saya tidak butuh
uangnya. Kalau permasalahan seperti itu. Tapi kalau permasalahan lain yang wallah alam kemarin karena kalau disebutkan kemarin itu suaminya adalah seorang pejabat yang baru mulai merintis karir karena memang, sehingga akhirnya dia kesannya adalah disembunyikan dari keluarganya. Dan memang mungkin bahaya ya kalau karirnya ini nanti akan diekspos segala macam. Mungkin seperti itu. Nah, itu haknya dia untuk seperti itu. Karena memang dia untuk mempertahankan karirnya karena dia punya cita-cita. Tapi dia telah salah melangkah seperti itu. Dia melakukan kesalahan. Jadi suami melakukan kesalahan. Kalau menikah tentunya harus ada perencanaan yang baik dong. Jangan hanya kadar melampiaskan syahwat dan hawa nafsu. Itu sudah salah niat dalam menikah hanya untuk syahwat saja. Disembunyikan hanya untuk memenuhi syahwatnya. Tidak tahu bahwasanya itu juga wanita. Yang dia bisa menjadi ibu yang baik. Dia juga perlu kasih sayang. Maka dia melakukan kesalahan. Akan tapi pun kesalahan tidak boleh berlanjut menjadi kesalahan lebih parah lagi. Sampai kapan akan ditelantarkan? Barangkali betul jika seorang wanita itu dia harus berpikir positif Anda. Tapi ingat, takutlah kepada Allah. Mungkin Anda berpisah dengan dia dengan baik-baik, ya. Dia hanya mungkin dengan karirnya akan bisa berjalan. Tapi Anda ingat, urusan masa depan Anda mungkin bisa Anda rencanakan dengan yang baik, yang mulia. Mungkin dengan suami yang baik yang seperti Anda sampaikan tadi. Dan ingat, mencari suami harus komunikasi dengan orang soleh, orang yang baik. Jangan sampai salah kedua kalinya. Jangan sampai. Karena biasanya terburu-buru ya demikian itu. Mungkin karena kemarahan mungkin juga mohon maaf, Anda harus jujur. Mungkin waktu Anda dinikahi, Anda punya tamak dengan dunianya. Pejabat. Aku mau dapat duit. Ternyata karena memang kalau orang menikah karena niat yang tidak baik, bisa saja diberi oleh Allah yang demikian itu. Mungkin Anda mengharap nanti kalau saya dapat istri pejabat, saya ini. Katanya dengan dijanjikan nanti insya Allah nanti akan saya anukan tidak apa-apa seperti istri yang lainnya. Karena dia berharap di saat menikah, dan ternyata saya itu juga menyimpan beberapa kisah. Semoga dia itu bukan Anda. Karena ada beberapa orang yang datang kepada kami jika minta petunjuk. Kebetulan yang minta petunjuk dari pihak suami. Jadi ada kepada kami, saya punya istri begini-begini. Ya kami tegur, tidak seperti itu caranya. Tapi kami tidak bisa ada. Jadi setelah Anda harus merencanakan setelah Anda berpisah. Mungkin Anda tetap ajari yang baik anak-anak Anda kepada bapaknya. Dan barangkali dengan hubungan baik itu bisa membantu ekonomi Anda. Anda yang mendidik urusan agamanya atau urusan yang lainnya, mungkin mantan suami Anda memberi biaya untuk anak-anak Anda, paling tidak Anda tidak dibebani oleh anak-anak. Artinya di saat Anda menikah dengan suami Anda lebih nyaman karena apa? Anaknya tidak menjadi beban ekonomi yang mungkin suami Anda yang baru pun senang bisa menerimanya. Akan tapi kalau memang anak-anak ini dibiayai paling tidak perawatan Anda, tapi biayaan dari mantan suami Anda, maka indah. Jadi membangun komunikasi di saat berpisah yang baik tanpa harus ada celah, ada caci maki. Dan Anda harus berpikir cepat semacam itu. Betul Anda katakan masih muda, akan tapi ingat, takutlah kepada Allah. Makanya tadi dia minta doa Bu ya, agar semoga memang tidak akan masuk kepada yang haram. Setiap orang yang punya masalah, ada seorang wanita ditempelin sama suami. Saya ingin cerai. Kami bilang, apakah perceraian lebih bagus bagimu? Kalau Anda di setiap hari ditempelin sama suami sampai mati syahid. Tapi kalau keluar pisah dari suami lalu melakukan zina, neraka. Ayo, lebih bagus mana? Lebih bagus ditempelin. Akan tapi kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu di saat berpisah harus Anda pikirkan matang-matang. Dan mungkin kalau tadi Ibu ya pertimbangkan juga masalah syahwat, karena mungkin dengan pertemuan yang sangat sedikit sendiri pun akhirnya mungkin dia tidak terpenuhi juga Bu ya urusan seperti ini, dan akhirnya godaan itu akan berat juga bagi dia Bu. Masalah itu sangat pribadi, pribadi sekali, karena bisa saja ya kalau tadi perpisahan bisa saja karena itu keluar dari jalur itu. Kalau masalah syahwat itu, karena kalau sudah urusan syahwat baik ada tidak ada, itu hanya masalah kekuatan bagaimana kita merasakan. Karena tadi kan Bu ya katakan prioritas untuk bertemu itu harus ada kan Bu ya. Sedangkan ini karena dengan pertemuan yang sangat sedikit dan komunikasi yang sulit, sehingga mungkin ya menjadi suatu langkah bagi dia untuk mungkin satu pemikiran bagi dia untuk segera mungkin ya tidak berlarut-larut dalam usaha. Memang harus berpikir. Tapi ingat, barangkali bagaimana kisah Anda dengan dia. Mungkin ada berat di saat Anda berpisah dengan dia, atau mungkin Anda terpukul dengan janji-janji. Intinya jangan membuat permusuhan dengannya. Karena apa? Yang rusak adalah anak Anda sendiri. Apalagi nanti setelah Anda pisah misalnya, lalu Anda mencaci maki mantan suami, Anda tidak usah bercerita kalau memang tidak pernah memberi waktu. Nanti akan menjadikan kecemburuan, cemburu. Sehingga dengan saudara-saudaranya akan bermusuhan. Dan ini banyak orang yang menikah dengan istri 2-3 itu yang menjadi permasalahan adalah antara anak pertama dan kedua. Katakanlah dididik oleh ibu-ibu yang tidak baik, ibu-ibu yang ngiri juga. Mesti yang ditanamkan. Aku berpisah dengan bapakmu itu karena satu hal. Bapakmu baik, katakan. Aku baik, buktinya sampai hari ini membiayai kamu. Cuman karena satu hal. Buat
sangat cinta pada kisah pada zaman Nabi pun ada dua orang yang saling mencintai sama-sama baik. Ternyata ada satu hal harus berpisah, Zaid bin Harithah dengan Zainab. Masih banyak kisah semacam itu. Ternyata setelah berpisah Zaid mendapatkan yang baik, Zainab mendapatkan yang baik, mendapatkan Rasulullah SAW. Jadi semuanya pintu kemurahan Allah itu sangat luas. Iya, Bu. Anda boleh jadi bersuudzon baik ya. Jadi Anda kalau memang harus melangkah, Anda melangkah yang baik. Berpisah dengan suami dengan baik-baik. Kemudian Anda mencari suami yang baik dan komunikasi Anda tetap. Barangkali suami Anda menjadi seperti saudara bagi mantan suami Anda menjadi saudara bagi suami Anda. Ini biasa. Hubungan yang baik. Hilanglah cemburu-cemburu sudah karena apa sudah sisir. Anda tahu syariat. Biarpun itu mantan suami Anda punya kemesraan dengan dia, insya Allah hilang karena Anda sudah punya suami yang baru yang halal ya. Dan masalah kecintaan Anda dengan suami yang dulu mungkin saja karena mungkin itu adalah kisah Anda yang pertama. Akan tapi kenyataannya cinta yang dibarengi dengan hal-hal semacam itu bisa saja merubah menjadi kebencian dan dendam. Kemudian tanpa Anda sadari Anda mempengaruhi anak-anak Anda yang akan beracuni anak Anda. Akan tapi di saat berpisah seperti itu Anda simpan itu cinta. Kemudian Anda pelihara. Anda rubah menjadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Anda sudah lupakan suami dengan hayalan, tapi suami yang dulu maksudnya. Dan Anda dengan suami yang baru membangun cinta. Mungkin Anda tidak mencintai, akan tapi Anda punya masa depan. Lihat cinta akan tumbuh di situ. Karena Anda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Dan karena kadang posisi wanita itu lemah ya Bu ya. Ada kekhawatiran kalau nanti saya lepas dari ini, apakah saya nanti akan mendapatkan pasangan yang lain yang lebih baik. Memang itu bagaimana untuk memang selalu seperti itu. Kelemahan sepertinya bukan lemah. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurang yakin kepada Allah. Jadi dan kurang yakin juga lemah itu namanya, lemah iman. Artinya memang ada sebagian wanita itu memang sehingga dia rela tertindas, rela. Memang bagi dia adalah pahala. Cuman ketahuilah permasalahan bukan di Anda saja. Bisa saja di anak-anak. Kemarin pada pertemuan yang lalu, memang pertanyaan yang lalu yang memang banyak cocok dihadirkan saat ini. Iya. Seperti pertanyaan yang lalu, ada kami kisahkan suami istri yang tidak saling menghargai. Bapaknya zalim kepada istrinya. Suaminya zalim kepada istri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Sang anak itu benci kepada bapak, sebel kepada ibu. Benci pada bapak karena zalim, sebel sama ibunya lemah. Subhanallah. Ini kan jadi tidak indah, sehingga tidak indah semuanya. Ya, subhanallah. Mau dikasihani bagaimana? Di saat anaknya sendiri menghimbau untuk berpisah. Ibunya bilang tidak, sampai katanya ada disetrika punggungnya waktu itu kisah. Iya. Ini deh, bagaimana ini sampai ibunya sebel. Kan dengar ceritanya kan itu. Jadi kadang-kadang ini kebodohan. Sehingga yang menjadi rusak itu siapa? Anak. Bagaimana anak benci kepada bapak? Kalau seandainya berpisah, kemudian dihimbau. Mungkin di saat berpisah sang suami menjadi sadar tobat sehingga akan. Jadi perpisahan tidak harus menjadi momok dan hantu. Iya. Akan tapi kadang menjadi sebuah solusi. Tapi ingat, orang tidak boleh main perceraian. Iya. Tidak boleh main perceraian. Perceraian adalah dibenci oleh Allah. Kapan itu? Di saat tanpa sebab dan sebagainya. Akan tapi di saat ada sebab barangkali harus diselesaikan dengan perceraian. Banyak kisah-kisah perceraian. Sayyidina Zaid bin Harithah cerai. Akan tapi ingat, orang yang main perceraian adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik Bu, subhanallah Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bu ya. Dan selanjutnya kita akan beranjak melalui pertanyaan yang sudah bergabung di via Yahoo Messenger. Ya Bu ya. Ada pertanyaan. Baik. Ini ada pertanyaan dari sahabat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini tidak disebutkan Bu ya dari siapa di mana ini. Bu ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam berdakwah dan menyampaikan segala macam kebenaran. Amin. Saya mau bertanya Bu ya, seandainya seorang suami bekerja di kota besar dengan gaji yang kecil dan kebutuhan di sana mahal-mahal, lebih baik istri ditinggal di kampung dengan harga kebutuhan murah-murah di kampung. Apakah ikut ke suami dengan gaji kecil dan kebutuhan serba mahal di kota besar? Tetapi seorang suami membutuhkan kemesraan setiap saat. Bu ya, bagaimana kamu Bu ya baiknya? Jazakumullah. Kayaknya harus berpikir cerdas. Bayangkan, di kota besar gaji sedikit, kebutuhan mahal. Kenapa enggak di rumah gaji sedikit tapi murah? Kan lebih untung ketemu istri setiap hari. Iya, Bu ya. Itulah yang kami maksud. Kita perlu menajamkan kecerdasan itu. Iya, Bu ya. Jadi, coba di rumah misalnya gaji di sana sudah kecil lagi. Iya. Gaji gede saja kalau jauh menjadi nilainya rendah. Iya. Tapi gajinya kecil. Di kota, gaji kecil jauh dari istri, barang mahal. Iya, Bu ya. Kenapa tidak di rumah saja, biarpun gaji kecil, ketemu istri, barang murah. Iya, memang kadang perlu berpikir cerdas. Tadi pilihannya sama-sama. Semuanya sebenarnya gaya hidup.
Seolah-olah hidup kota itu apa gitu. Wah, Bu, itu. ya. Padahal hidup di kampung lebih nyaman, tidak banyak masalah. Hidup dengan sederhana, sayur ada di sini dengan murah. Cuman orang sudah terbius dengan gaya kota karena itu yang namanya televisi itu merusak. Gaya ini padahal di sana capeknya siapa? Coba kehidupan di kota itu, Masya Allah. Mulai dari air susah, jemur baju bingung kan, parkir motor aduh pada apa. Ya belum lagi macetnya berjam-jam. Belum terkadang hubungan dengan tetangga juga tidak baik. Subhanallah. Kadang kita perlu berpikir cerdas bahasanya. Keindahan bisa Anda buat di lingkungan Anda sendiri. Subhanallah, di lingkungan Anda, apalagi orang yang kenal kepada Allah. Dia ingin bisa dekat kepada Allah. Bagaimana aku ngaji bisa sama anak nyaman, bagaimana aku bisa beribadah nyaman, anak-anak bisa tetap ngaji, anak-anak bisa aman, lingkungannya baik itu. Kan berpikir cerdas sebetulnya. Tadi pilihannya sama-sama nggak enak, Bu ya. Jadi pengennya ini gaji kecil gitu, Bu ya. Tapi kalau suami istrinya ikut, jadi kebutuhannya lebih mahal-mahal. Jadi gimana kalau istrinya diam di kampung, dia tetap kerja di kota? Itu ya musibah, sayang dong. Sayang. Jadi pilihannya nggak begitu, Bu ya. Kepilihannya adalah kalau sama-sama kecil, suami kembali saja ke kampung. Iya, Bu ya, memulai. Sudahlah gaya-gayaan. Kadang-kadang tuh memaksa loh ya. Dipikir kalau orang pergi ke kota itu langsung jadi kaya raya hebat. Memang bajunya lebih bagus sih. Karena di kota banyak baju rombeng yang bagus-bagus dijual. Sehingga kalau pulang ke rumah sudah tidak ada ketahuan. Jadi kadang-kadang action saja. Belum lagi kadang membawa budaya yang tidak baik. Ada orang kota pergi ke kampung bawa minuman keras dan sebagainya. Jadi kesombongan, jadi gaya-gayaan begitu. Bukan begitu. Sampai kadang-kadang memaksa untuk pinjaman untuk memberikan hadiah tetangganya. Biar dibilang di kota itu apa? Dia berhasil. Subhanallah. Jadi bukan karena Allah lagi. Bukan keindahan yang dicari. Kalau di kampung itu lebih indah karena mungkin ya untuk makanan sehari-hari bisa dengan bercocok tanam sendiri ya, Bu ya. Dan juga nanti kebutuhan pun tidak terlalu banyak. Waktu berdiskusinya lebih banyak. Kadang-kadang setelah menanam dia bisa duduk di bawah pohon, bawa ketela sama apa. Itu nyantai. Jadi lebih indah, Bu ya. Subhanallah. Jadi indah. Tidak usah capek-capek harus ini. Akan tapi lihat namanya kehidupan sekarang ada yang di kota. Bagaimana di kota tetap indah? Utamakan kebersamaan. Dan kalau harus dinilai bertemunya dengan seorang istri sekali berapa? 100.000? Enggak, Bu, ya, 200.000? 300.000? Enggak mau, Subhanallah. Enggak mau dinilai sebetulnya gitu. Ada sesuatu yang sangat bernilai akan tapi tidak dicari. Mungkin Anda berkata, tapi makan apa? Ya ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung yang tidak pernah punya tabungan dan ATM tapi tetap saja bisa makan setiap saat. Saja makan setiap hari, baru bangun tidur sudah berkicau, mendendangkan lagu-lagu indah untuk alam. Lihat, di saat mau tidur pun begitu. Masya Allah. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu merenung ya untuk menemukan keindahan-keindahan dalam berumah tangga. Silakan. Baik, Bu ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Subhanallah, Bu ya, luar biasa sekali. Jadi lebih baik diam di desa sambil dengerin burung yang berkicau tadi itu, Bu ya. Baik, subhanallah sahabat, itu tadi jawaban dari Bu ya. Tentunya masih banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Bu ya. Silakan, baik yang Anda ada dimanapun, yang ada di Tulungagung, yang ada di Riau, ya, ataupun di Kalimantan Selatan sudah ikut merilai acara ini, yang mendengarkan dari acara radio merilai acara ini. Silakan Anda bertanya untuk nanti kami buka kesempatan kedua di 023125225549 atau di 081 di SMS ya 081321461079 atau melalui Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku. Baik sahabatku, kami tunggu kebersamaan Anda. Kami akan break dulu dan nanti kita akan kembali setelah kita mendengarkan nasyid yang satu ini. Dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sundang Sumber, sahabat ya, dan Anda masih berada di ajangnya Rumahku Syurgaku, masih bersama Buya dan Umi ya, sahabat ya. Dan insya Allah di pertemuan yang lain Mbak Muti juga akan ikut bergabung bersama kami. Baik, subhanallah sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di ajangnya untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya di 023125225549, di 081321461079 atau di Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung di 023125225549. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Iya. Dengan Nur di Cirebon. Dengan sahabat Nur di Cirebon. Baik, langsung silakan kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, waktu 10 Syawal itu kan saya melahirkan bayi kembar 3 tuh, laki-laki semua.
Subhanallah. Ya, silakan. Tapi ininya meninggal semua gitu. Terus Subhanallah. tanggal 3 Zulhijjah itu kan berhenti nifasnya tuh. Mulainya kapan? Tanggal berapa? 1 Syawal ya. 10 Syawal, 10 Syawal kembar 3. Iya, laki-laki semua dan subhanallah. Terus meninggal. Itu apa namanya, hitungan nifasnya itu sama nggak antara yang lahiran anaknya 1 sama yang kembar itu? Yang kedua katanya 3 Zulhijjah itu saya berhenti nifas. Yang terusan hari tanggal 11 Zulhijjahnya itu keluar darah lagi. Terus berhenti tanggal 20 Zulhijjah. Nah, itu yang 11 ke 20 itu dihukuminya masih nifas atau masuk ke haid gitu. Baik. Lahirnya 10 Syawal. 10 Syawal ya. Baik. Semuanya 10 Syawal. Baik, subhanallah. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, cukup? Baik, cukup, kita tutup. Dari sahabat Nur di Cirebon ya. Baik Bu ya. Bagaimana Bu ya tadi masalah nifasnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nifas itu paling sedikitnya setetes. Paling banyaknya adalah 60 hari menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selagi darah masih keluar, akan terus dianggap nifas sampai batas berapa? 60 hari. Kalau kelewat 60 hari, maka terbukti. Darah itu bermasalah. Telah bercampur antara haid, nifas, dan darah istihadah. Adapun di dalam 60 hari ini, keluarnya darah itu akan terus dianggap sebagai darah nifas, asalkan tidak terhenti lebih dari 15 hari. Kalau sudah terhenti 15 hari, maka darah setelah 15 hari tidak mungkin disebut sebagai darah nifas. Contoh dulu sebelum masuk ke pembahasan ibu, agar ibu paham dulu. Ada seorang keluar darah 10 hari. Ingat 10 hari. Setelah 10 hari berhenti. Berhentinya lebih dari 15 hari. Maka setelah 15 hari berhenti, tidak ada darah nifas lagi. Sudah berubah. Ya. Maka darah yang berikutnya setelah 15 hari adalah darah haid. Bukan darah nifas. Jadi kalau sudah terputus 15 hari, baru setelahnya adalah tidak disebut darah nifas. Jadi nifasnya cuma 10 hari. Ibu yang bertanya, tanggal 11 Syawal melahirkan. Berarti Syawal itu kalau tanggal 11 sampai akhir Syawal sisanya 20 hari. Lihat Ibu dengar? Ibu 20 hari plus Dzulqa'dah. 20 hari ditambah 30. Berarti berapa? 50 ya. 50 hari. Kemudian tanggal berapa lagi keluar? Tadi sekitar tanggal 20 atau berapa, bagaimana betul? Baik, tanggal 3. Catatannya iya ya. Tanggal 3 berhenti. Iya. Berarti berhentinya itu adalah di hari yang mungkin mungkin apa? Mungkin keluar darah nifas. Karena apa? Di hari yang ke-51. Iya. Ke-53. Iya. Karena masih dari yang ke-53, maka berhentinya itu adalah masa. Cuman keluarnya lagi adalah tanggal 11. Tanggal 11 itu tidak mungkin ada nifas. Itu sudah. Berarti nifasnya ibu itu hanya sampai tanggal 3. Berarti tanggal 11 itu sudah keluar dari hari ke-60. Berarti tanggal 11 itu sampai tanggal 23 sudah murni darah haid. Tidak ada darah nifas lagi ya. Jadi ibu tanggal 11 sampai 23 adalah haid, bukan nifas. Ya. Tentunya harus syarat-syaratnya karena 11 sampai 23 ini cuma 10 hari. Berarti adalah darah haid, bukan nifas, nggak ada nifas lagi saat itu. Baik, ya, subhanallah. Baik. Pada Ibu Nur yang dari Cirebon yang bertanya ya, semoga puas dengan jawaban dari Ibu ya. Dan mungkin kalau masih belum jelas lagi, Anda bisa datang ke Al-Bahjah untuk bertanya langsung. Nanti dihitung secara lebih terperinci sekalian dengan rumus-rumusnya ya. Baik. Subhanallah. Baik, ini kita berlanjut kepada pertanyaan yang sudah bergabung di VSMS Bu ya. Ini dari Ibu Prihatin di Tulungagung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallam barik alaihi wa ala alihi washabbihi.
Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendengarkan tausiah Buya. Sekedar menginfokan bahwa masyarakat Tulungagung adalah termasuk pensuplai pensuplai TKI atau TKW yang banyak. Kenyataan dari anak-anak yang ditinggalkan, terutama remaja, banyak yang pergaulan bebas dan hamil di luar nikah, Buya. Saya merasa ini problem besar, tapi sepertinya kok kurang banget adanya himbauan dari ulama dan pemerintah terkait masalah tersebut. Bagaimana, Buya? Baik, subhanallah. Ulama sudah banyak menghimbau. Dan termasuk yang kami sampaikan hari ini himbauan, jangan memikir pergi jauh. Yang rusak banyak. Kadang suami istri sendiri rusak, kadang anak-anak ditinggal rusak. Hanya diberi uang. Ketahuilah anak perlu pendidikan, anak perlu perhatian, anak perlu kasih sayang. Sehingga menjembatani untuk pergi ke luar negeri sendiri bukan sesuatu yang baik. Cuman alasannya apa? Ini memberikan fasilitas pekerjaan. Ketahuilah pekerjaan di mana-mana bisa. Kita bisa membuka pekerjaan, ayo jualan teh, ada jualan ini, jual bakso, jual segala macam. Akan tapi Masya Allah, ini semuanya kembali kepada satu hal, yaitu hubud dunia tadi. Semuanya yang dikejar adalah dunia, bukan keindahan yang sesungguhnya. Jadi memfasilitasi pergi ke sana pun adalah ikut andil dalam rusak. Jadi kami menghimbau kepada siapapun, mungkin ada di antara para ustadz yang selama ini mungkin tidak menyadari bahayanya ini semuanya. Dengan alasan membuat lapangan kerja, buat lapangan kerja yang berdekatan dengan keluarga. Jangan sampai anak rusak. Akan tapi kalau sudah sampai pergi ke luar negeri, kemudian di luar negeri itu sendiri belum tentu terjaga kehormatannya. Belum tentu terjaga iman dan akidah serta ibadahnya. Banyak hal kerusakan-kerusakan yang terjadi oleh itu semuanya. Jadi apa yang disampaikan Ibu perhatian tadi, semoga benar-benar bisa didengar oleh yang lainnya. Memang seperti itu. Ada bukan di Tulungagung saja, dan di mana-mana, Bu ya. Di mana-mana. Kan betul-betul orang pengen instan, pengen cepat cari duit, pengen punya rumah, bahkan terkadang memang sudah dipaksakan, Bu ya. Bahkan kadang kalau nggak berangkat malah kadang menjadi celaan, Bu ya. Memang betul, ada sebuah keluarga kamu itu di rumah saja nggak dapat duit. Kamu pergi sana, ajib. Sampai di satu daerah itu, satu baris itu nggak ada perempuannya. Iya, nggak ada. Jadi rata-rata semuanya pergi ke luar negeri. Pemudinya sudah hilang. Sampai menjadi pembantu sudah susah. Padahal pembantu mulia kalau pembantunya orang soleh. Iya, Bu ya. Terhormat. Pembantu membantu di rumah tangga yang dekat, bisa setiap saat lihat orang tua. Mungkin bisa ngaji kalau di masyarakat kita Indonesia. Kita menemukan yang datang di majelis adalah banyak bos-bos. Tapi kami temukan pembantu, subhanallah. Dan berkata, aku diberi kesempatan oleh bos saya untuk ngaji. Allah. Sekarang ayo kalau di luar negeri sana, apa yang bisa dilakukan? Dia pun dari negeri Arab sendiri tidak pernah diberi sentuhan-sentuhan rohani. Sehingga hati semakin gersang. Ini harus dipikirkan. Maka kami himbau, Anda wahai adik-adik putriku yang aku cintai, Anda jangan berangan-angan seperti itu. Ayo kerja bareng di rumah saja. Dan wahai para suami, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan kirim istri Anda ke tempat yang jauh. Yang sudah pergi, ayo kita doakan semoga selamat, tanpa harus kita hujat. Akan tapi ketahuilah, bahayanya sudah sangat jelas. Kita harus berpikir cerdas ini. Kita harus berpikir cerdas demi keselamatan di dunia dan akhirat. Anak-anak kita yang disampaikan benar, anak rusak. Anak tidak pernah mendapat sentuhan. Ibunya ada di mana? Dititipkan di sekolahan. Sekolah itu dikirim sama ibunya fasilitas komputer segala macam karena di sana murah. Kemudian suaminya di mana? Dia punya kebutuhan sendiri yang untuk tidak punya iman, melakukan sesuatu yang haram. Apa yang terjadi pada anak? Allah. Dan betul bukan sedikit, kerusakan banyak. Kalau yang bertanya tentang bagaimana pemerintah tidak melakukan tindakan, memang ini adalah PR bersama. Dan tugas kami seperti ini, menyampaikan semacam ini. Dan itu tanda cinta kami kepada mereka tanpa harus menghujat. Karena mendengar ini dari Thailand. Banyak dari Thailand mendengar suara kami ini. Dari Hong Kong mendengar suara kami. Bahkan surat-surat masuk dari sana. Setiap ceramah ada yang dari Taiwan langsung bertanya. Dari Hong Kong bertanya ada. Akan tapi ini adalah bahasa cinta kami untuk semuanya. Pahit Anda dengar. Akan tapi ketahuilah ini demi kemanisan hidup nanti, keindahan hidup Anda. Jangan sampai kita disiksa kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar syariat-syariatnya Allah. Alam bisawab. Baik, subhanallah, Bu ya. Semoga tadi yang kepada Ibu prihatin ya. Ini memang bukan masalah di sana saja. Kita semua prihatin dengan apa yang terjadi dan memang subhanallah ini menjadi di Cirebon banyak, di Indramayu banyak, di Kuningan banyak, di mana saja. Semoga dengan suara yang kita sampaikan saat ini, biar apa yang Ibu sampaikan ini bisa didengar oleh yang mungkin yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Dan para bapak yang memberikan izin anaknya akan ditanya oleh Allah. Suami akan ditanya oleh Allah. Bapak juga. Kadang bapak merencanakan anaknya untuk itu. Subhanallah. Baik, Bu ya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua dan mengeluarkan kita dari semua permasalahan ini dan semoga subhanallah yang sudah masuk ke dalam masalah ini jangan tutup mata. Alangkah banyaknya kejadian dan kami yakin Anda juga pernah mendengar bagaimana kisah di tempat sana. Apa yang terjadi di sana. Dan itu sudah rahasia umum bagaimana.
Tapi tetap kita mendoakan semoga saudari-saudari kita yang ada di sana dijaga oleh Allah. Amin. Dikembalikan dengan kemuliaan sehingga ketemu dengan suami keluarga dengan kemuliaan. Ya, Bu ya. Yang sudah terjerumus masuk ke dalam ini semoga cepat kesadaran dan tobat kepada Allah. Kembali, Bu ya. Baik. Subhanallah, Bu ya. Satu pertanyaan lagi dari SMS yang mungkin akan kita jawab, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat di Plumbon, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli barik alaih. Bu ya, saya hamba Allah di Plumbon, saya mau bertanya. Saya dan suami tinggal satu rumah, ketemu tiap hari, tapi saya merasa rumah itu seperti hotel dan restoran, Bu ya. Hanya makan, nonton TV, tidur. Suami kalau udah ada di rumah jarang sekali ada keinginan pengen ngobrol atau cerita sama saya sebagai istri. Harus saya terus yang memulai ngobrol. Kalau tidak saya mulai ya nggak ngobrol. Saya sering minta untuk sedikit-sedikit merubah sikap pendiamnya itu. Dia suka datang ke pengajian Buya tiap Sabtu dan Ahad. Salatnya juga rajin di masjid, puasa sunnah, ngaji. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan, Buya? Terkadang saya jenuh dengan keadaan seperti ini. Sekarang ini saya sedang hamil 5 bulan, tapi suami kurang kasih perhatian. Bahkan saya minta perut saya dipegang aja tidak mau. Saya pengen ikut ke pengajian, tidak boleh dengan alasan kandungan saya. Saya suka kesel, Buya. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Baik, Meng. Subhanallah. Baik, yang perlu kami tata adalah hati ibu sendiri. Jadi jangan terlalu menuntut urusan seperti itu. Dan mungkin karena reaksi hamil juga, Bu ya? Iya, akan tapi jangan Anda menuntut yang menjadikan Anda sendiri akan capek. Akan capek, Bu ya? Karena ada orang yang memang wataknya seperti itu. Nggak bisa ngomong, Bu ya? Ada yang nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa mesra. Bahkan dulu tuh waktu awal-awalnya mesra itu kadang-kadang gara-gara punya anak 3 itu foto jejer bareng aja nggak mau nempel-nempel itu. Jalan pun kadang-kadang jauh pegang tangan istrinya aja. Ujung-ujung. Jadi kadang-kadang memang semuanya itu kadang-kadang perlu apa namanya? Membiasakannya. Iya. Mungkin dia tuh bukan tidak mau. Cuma karena sudah terlanjur canggung, itu mulai nggak enak. Aneh-aneh aja, bisa gitu kan ya? Iya. Jadi perlu kita jangan banyak menuntut, akan tapi memang ada orang wataknya. Tapi bisa saja dia hatinya baik, hatinya penuh dengan kerinduan kepada Anda. Buktinya juga ibadah rajin ngaji, mau ngantarkan Anda ngaji dan seterusnya. Ngajinya nggak boleh, Bu ya, karena alasan kandungan. Jadi istrinya nggak boleh ikutan ngaji. Nah, barangkali itu yang harus nanti ngadep bareng-bareng akan beri pemahaman. Nggak usah ngasih tahu ini suami saya nggak pernah komunikasi dengan saya, nggak usah. Cukup dengan saya kami himbau. Dan kami himbau wahai para suami, ketahuilah, yang harus diberikan kepada seorang istri bukan saja urusan mohon maaf di atas ranjang saja. Akan tapi ketahuilah, di saat tegur sapa, di saat bertemu dengan indah, itu juga luar biasa dirasakan oleh seorang istri ya, sanjungan dan seterusnya kepada istri. Nggak ada masalah kalau di rumah tuh sama istri biarpun pengantin tua tuh cual-cual gitu, jadi ada masalah. Sama istrinya kok. Buat yang aneh, jangan monoton begitu saja, jalannya lempeng aja. Kalau sama istri nggak ada masalah, buat keindahan seindah-indahnya. Ada dikerjain apa macam-macam itu nggak apa-apa. Jadi jangan kaku begitu ya. Jadi ada memang pendidikan keindahan. Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah kejar-kejaran lari. Karena menghibur. Sampai dikatakan Nabi itu kalau di rumah itu kayak tidak pernah kenal perang. Tapi kalau sudah perang kayak tidak pernah kenal kemesraan. Artinya waktu di rumah maksimal Nabi menempatkan kemesraan sesungguhnya dihadirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Anda lakukan, Ibu, sabar. Yang jelas ada salahnya, Bu ya, berusaha untuk membuka percakapan. Dan Anda beri contoh. Apalagi suami Anda kalau dengar, insya Allah nanti Anda dicubitin terus setiap hari ini kalau dengar suami. Anda biasakan suami untuk mendengar. Kemudian yang harus Anda pahami bahasanya Anda bersyukur alhamdulillah suami Anda tidak kasar kepada Anda, hanya tidak komunikasi. Makanya kurangi tuntutan Anda. Bilang saja begini, kalau engkau tidak berbicara, biar aku yang bercerita. Gitu saja. Kalau engkau tidak menyenandungkan lagu, aku akan baca qasidah. Gitu. Jadi enak suasananya. Anda setiap hari nyanyi depan sang suami. Jangan putus asa, Bu ya. Nyanyi qasidah tapi. Iya. Jadi terkadang memang ada subhanallah kita itu kalau kurang dapat respon dari pasangan, akhirnya kitanya mengkel dan akhirnya langsung kita membalas dengan sikap yang lebih tidak baik. Nah, itu kan karena sebetulnya diam-diam bisa saja suami itu menikmati. Cuman dia memulai itu bingung. Ada canggung. Kita menemukan seorang anak muda. Anak muda baru punya anak 1 atau 2 tuh. Kata istrinya tuh kaku suami saya itu. Kaku. Giliran kami ajari untuk mesra katanya Pak berlebihan. Terus ente ini mau gimana? Kemarin kaku, sekarang berlebihan. Memang dari tidak ke iya itu kadang berlebihan. Misalnya tidak setengah iya begitu. Jadi tidak nih. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi masalah. Kalau mau ada mungkin dia belajar mesra, dia jadi sama gurunya. Maka Anda harus yang paham. Aktif ya, mungkin dari pihak istrinya yang aktif dan terus berusaha dan akhirnya mencoba memahami karakter pasangan ya, Bu ya, sehingga tidak banyak bicara yang baik tentang Rasulullah. Kalau tidak mau tertawa nanti cerita kancil nyuri timun, tidak apa-apa.
Biasakan jadi dengan suami itu yang akrab rahat. Ingat, jangan menuntut. Jangan menuntut. Jangan menuntut. Baik, subhanallah. Dengan ketaatannya, dengan urusan ibadah dan juga hadirin majelis itu sendiri sudah suatu poin ya Bu ya. Ada yang kadang subhanallah lebih parah dari itu. Ada sudah melakukan kasihan, nempeleng, habisin duit istri. Sudah gitu nggak ada komunikasi. Aduh, masya Allah, naudzubillah. Baik ya, subhanallah. Baik, syukur yang ada sahabat ya. Ini sebenarnya pembahasan yang lalu Bu ya. Kadang setelah menikah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini artinya pahami kekurangan kita punya kekurangan, pasangan kita pun punya kekurangan yang harus kita pahami. Tinggal bagaimana kita mengurangi kekurangan tersebut dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita. Kalau Anda punya suami yang pendiam, maka jadilah Anda yang aktif di dalam memulai percakapan. Baik, subhanallah sahabat ya. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini, terutama untuk bagaimana kita benar-benar bisa membangun rumah tangga yang penuh cinta ya. Komunikasi yang baik di antara suami istri itu adalah satu keindahan ya sahabat ya. Karena tadi tujuan kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini adalah karena kita ingin ini sebagai menjadi muqaddimah kebahagiaan kita di akhirat. Subhanallah, banyak sekali pertanyaan yang masih belum dijawab melalui via SMS, FB dan juga telepon yang masih banyak mencoba untuk masuk ya, akan tapi dikarenakan waktu maka sudah tidak mungkin kita untuk melanjutkan lagi, dan insya Allah kita akan nanti kembali belajar bersama di minggu Jumat depan ya sahabat ya, dengan judul yang berbeda. Akan tapi semoga Allah memberikan kemudahan, panjang umur, sehat, taat kepada kita semuanya. Baik Bu ya, pesan terakhir ada yang ingin disampaikan Bu ya? Sesuai dengan topik yang kita angkat dan sesuai dengan mukaddimah yang kami sampaikan, pulang setelah mendengar ini, ayo kita semua berpikir, punya rencana untuk memperbanyak pertemuan dengan keluarga, pertemuan dengan pasangan. Itu harus, jangan hanya sekedar cerita ya. Termasuk tadi yang punya istri di luar negeri, sudah ditanya setelah ini, kapan kamu pulang? Aku mendengar ceramah hari ini, kata Buya harus kebersamaan. Yuk kita di rumah saja dengan ala kadarnya, tapi keindahan ada. Bisa mendidik anak bareng-bareng, semuanya berpikir untuk ini, itu saja. Jangan hanya sekedar berlalu begitu saja. Anda yang punya anak pergi jauh, tanyakan, ayo segera pulang dan sebagainya. Suami yang jauh, hibur abang, aku tidak butuh uangmu, yang banyak, aku tapi butuh dirimu. Kan indah itu sanjungan, masya Allah. Dan seterusnya, kita harus berpikir itu saja. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, suami istri yang mencintai karena Allah, keluarga yang mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memberikan keindahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan semuanya punya masalah seperti yang bertanya tadi, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusannya dengan cara yang terbaik, cara yang diridhoi oleh Allah, menghantarkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanallah, terima kasih sahabat ya atas kebersamaan Anda selama 1,5 jam ini, dan terima kasih Bu ya atas penjelasan-penjelasan dan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, semoga bisa diamalkan Bu ya. Doain Bu ya, Umi juga bisa ngamalin ilmu-ilmu ini ya Bu ya. Baik, subhanallah sahabatku, kebersamaan yang penuh berkah sahabat ya, kita mulai dengan sesuatu yang baik yang untuk menghantar kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga ini akan menjadikan kita bisa memulai hari ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih penuh makna lagi. Baik, subhanallah sahabatku, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, mungkin ada kata-kata yang kurang pantas terucap, kami mohon maaf, dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.